Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Duta Suara Networking. Saudaraku, hari ini saya kedatangan tamu, seorang tokoh nasional dan di Jawa Timur cukup terkenal. Beliau adalah sosok yang peduli terhadap masalah-masalah umat khususnya ya. Beliau adalah orang yang berusaha untuk menjaga akidah, keimanan, ketauhidan umat Islam. Beliau itu aktif di kegiatan Palestina, peduli Palestina. Di setiap kegiatan 212 beliau peduli. Beliau peduli terhadap kondisi kebangsaan, kondisi rakyat saat ini. Seorang mantan pejabat, tapi juga seorang aktivis. Nah, ini hari ini ketemu dengan saya dan ini hari yang istimewa. Beliau selalu bergerak dan bergerak terhadap petani, terhadap nasib petani, terhadap rakyat-rakyat yang terzolimi itu, tanah-tanah di daerah Kediri itu ya, yang saya tahu dengan mata kepala sendiri di mana tanah itu dirampas oleh korporasi. Saya tidak perlu menyebutkan, beliau ikut turun walaupun usianya ya sudah cukup senior. Saya tidak bisa ngomong tua ya, tapi senior, sangat senior. Kalau orang bilang itu seniornya lurus beliaunya adalah. Inilah bersama saya Ustadz Rahmat Mahmudi, sang penjaga akidah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana ini nanti Ustadz? Ini tadi dari Malang, Pak Cecep. Dari. Terus karena menjenengan punya acara ya, saya mampir. Saya punya gawe kebetulan saudaraku ya. Didatangi seniornya senior ini. Gimana saudara, perjuangan kita punya aktivitas ya, kita dukung lah gitu kan. Yeah. Ustadz, saya dengar ini Ustadz. Ini ngomong-ngomong nih ya, kenapa saya ngajak Ustadz podcast hari ini berhubungan dengan Ustadz yang tokohnya sudah dikenal di Jakarta, juga dikenal di Jawa Timur. Kali ini Ustadz kalau nggak perlu cawe-cawe, nggak perlu ikut itu sebetulnya sesungguhnya sudah cukup Ustadz. Tapi kenapa Ustadz ini ikut sekarang ini katanya ke di pilkada Kabupaten Kediri saudaraku. Saya jadi heran, ini kenapa nih? Kan kondisinya mau nggak mau kan ada yang ngomong sudah bukan levelnya lah, gitu. Walaupun kita tidak ada level-levelan Ustadz ya, kita ini di orang bawah, orang apa model kayak apapun tetap kita layani kan aktivis ya. Tapi ini ada kabar kenapa Ustadz sampai ikut sekarang ini? Saya dapat berita-berita Ustadz ikut terjun di pilkada Kabupaten Kediri. Monggo Ustadz, ada. Oke. Jadi gini, Pak Cecep ya. Kediri, kota kelahiran saya. Iya. Kediri, kota kelahiran saya. Saya selalu peduli dengan perkembangan di Kediri. Intinya seperti itu. Meskipun beberapa kali kita sudah melakukan aktivitas yang levelnya di provinsi, di nasional, tapi saya tidak bisa melupakan Kediri. Intinya itu. Ya. Kalau tadi Mas Cecep menyampaikan kenapa terlibat di dalam pilkada, itu bagian dari wujud perhatian saya terhadap persoalan-persoalan keumatan, juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan demokrasi. Sebetulnya kan ini pilkada serentak ya, seluruh Indonesia. Ada pilgub, ada pilbub, ada pilwali kan gitu. Nah di Kediri itu kan ada kabupaten dan kota. Iya. Nah dua-duanya akan berjalan sekarang. Sebetulnya kalau saya harus menyampaikan kepedulian sama-sama, saya sama beratnya kota dan kabupaten itu. Kota itu tempat saya dilahirkan, kabupaten itu tempat saya dibesarkan. Sehingga
Bagi saya kota dan Kabupaten Kediri itu tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan saya gitu. Wong Kediri istilahnya Ustaz. Wong Kediri sama dengan saya. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri. Cuma kali ini saya lebih fokus ke Pilkada Kabupaten. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari itu. Sekaligus juga nanti menjelaskan mengapa sampai saya harus ikut-ikut terjun di situ. Saya bicara dulu pertama, mengapa saya fokus kabupaten dan tidak ke kota. Pertama, saya bilang di kota ini menurut saya untuk pilkada kali ini, maaf ini mungkin subjektif ya, tetapi dalam pandangan saya kota kurang menarik. Kota kurang menarik ya. Kurang menarik. Ngapunten, mungkin orang melihatnya secara umum, mungkin pendapat saya nanti mungkin bisa dinilai tidak sesuai dengan pendapat orang. Apa yang membuat saya kurang tertarik dengan Pil Wali Kota itu? Karena calon wali kotanya dua-duanya perempuan. Dua-duanya perempuan. Dua-duanya perempuan. Bagi kami, ya Nusewu, kalau di dalam Islam kan upayakan pemimpin itu ya laki lah, ya, kan gitu. Keren, tiba-tiba calonnya hanya 2 dan perempuan semua. Kalau diambil lagi Jawa Timur ini juga kenapa calonnya perempuan semua tiga-tiganya? Ini fenomena yang menarik, Mas Cep. Iya. Itu mungkin bisa diteliti lagi nanti. Kenapa terjadi seperti itu? Apakah ini karena emansipasi perempuan harus berhasil yang diperjuangkan kemarin, seolah-olah perempuan itu di belakang, kemudian gerakan emansipasi kesamaan, terus kemudian jangan bedakan laki dan perempuan, dan hasilnya seperti sekarang ini. Oh gitu ya. Mungkin begitu ya, tapi kita tidak sedang membahas itu. Tapi bagi pandangan saya yang mungkin agak kolot ya. Tapi Ustadz tidak anti kepemimpinan perempuan kan? Enggak juga. Karena ini bukan rumah tangga loh Ustadz. Ini saya bicara, saya sepakat secara pribadi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Dan saya sampai sekarang juga bertanya-tanya, kenapa sih kok mesti karena perempuan? Apa tidak ada orang laki gitu kan ya gitu. Betul. Ini bukan masalah melecehkan. Agama saya juga ada rasa pertentangan. Tapi saya tidak anti loh. Tidak anti. Ya, kita tidak anti. Saya juga tidak menolak. Itu hak masing-masing. Tapi secara pribadi saya kurang nyaman gitu loh. Kalau kurang nyaman. Apalagi kompetisi itu perempuan. Makanya saya lebih memilih ke fokus ke kabupaten. Ya. Perempuan ya sudah biar aja. Di belakang saya teman-teman juga berpikir, ini di kota Kediri yang laki-laki pada kemana gitu. Untung saya tidak sedang di Kediri. Tapi saya juga sedih Ustaz. Mau diakui atau tidak, kepemimpinan sekarang bukan hanya perempuan Ustaz. Yang aneh lagi, dan saya sungguh malu. Dulu di Kediri, Kabupaten Kediri, sebagai wong Kediri, saya pun putra daerah Ustaz. Bapak saya memang dari Sunda, tapi ibu saya itu asli kelahiran Kediri Ngadiluwe. Ya kan? Orang Ngadiluwe, Kediri, saya dilahirkan di Kediri Bantar, SD, SMP, nah itu istilahnya setengah-setengah. Saya setengahnya dibesarkan di Kediri, setengahnya dibesarkan di Surabaya. 86 saya di sini kuliah, 86, 87 kan saya kuliah di sini. Setengahnya saya dibesarkan. Kalau Ustadz kan lahir di kota Kediri, dibesarkan di Kabupaten Kediri, tapi ngelurusnya tetap di kota Kediri. Tapi ini tidak. Nah ini fenomena yang lebih aneh lagi Ustadz. Saya kecewa. Ini memalukan. Indonesia partai politik itu gagal menelurkan kepemimpinan, dan ini terbukti. Surabaya hanya satu Ustadz. Calonnya hanya satu. Calon tunggal. Gimana? Apa saya bilang? Ini ada sekolah-sekolah favorit, SD, SMP, SMA, mau cari yang bagaimana? Mulai swasta, mau negeri, top di Surabaya ada. Perguruan tinggi, UNER, ITS, mohon maaf, UPN, IAIN, waduh, di situ guru besar banyak Ustadz. Mau orang hakim-hakim itu Ustadz, kalau di sini itu yang datang di pengadilan negeri, saya karena praktisi hukum, itu pasti yang ditempatkan di pengadilan negeri Surabaya, Sidoarjo maupun Gresik. Yang saya tahu khususnya Surabaya dan Sidoarjo itu mantan ketua pengadilan yang kelas
pengadilannya di bawah. Di sini Ustadz Polda ada di sini, gubernur ada di sini, kantor gubernur tidak mampu melahirkan kepemimpinan. Tidak mampu partainya melahirkan pemimpin, menciptakan kader kepemimpinan dan tunggal Ustadz. Ini kegilaan apa lagi? Dan ini tidak ada yang membanggakan bagi saya. Sama seperti Ustadz kalau ini ketika jenengan menyampaikan calon tunggal, itu menjadi salah satu pendorong saya mengapa saya fokus di kabupaten. Gitu ya Ustadz. Ingat 4 tahun yang lalu, sama saya juga di ikut Surabaya, kan. Saya juga ikut cawe-cawe dikit-dikit lah. 4 tahun yang lalu Kediri lah. Kediri, saya malu itu. Calon tunggal. Sekarang lebih malu lagi. Saya meninggalkan orang wong Kediri, kenyataannya di Kediri tunggal, pindah ke Surabaya. Saya banggakan ceritakan tentang Surabaya yang banyak calonnya saat itu. Sekarang jadikan saya malu Ustaz. Gila saya bilang, di sini tuh orang-orang top jenderal-jenderal ada di sini. Mohon maaf ini. Pokoknya guru besar deh. Mau cari profesor, doktor di sini ada. Ternyata gagal semua perguruan tinggi di Surabaya. Plek ketek ya. Mohon maaf nih Ustaz ya. Coba oke Ustaz, dengan Kabupaten Kediri. Pimpinannya kan laki sama laki. Tapi Ustadz kan yang menjadi pertanyaannya orang-orang itu kan mereka minta Ustadz itu netral. Saya itu di WA Ustadz. Karena saya dekat dengan Ustadz kok. Ini saya tidak ngeblok sana sini kan. Tidak ngeblok sana sini kan. Karena kalau di Jakarta, mohon maaf saja Ustadz, mohon maaf saja. Saya jago bapaknya salah satu kandidat itu, saya sampaikan, tolong itu tetangga saya. Kan kita masih begitu kan ya? Kita gitu. Saya terus dekat dengan Mas Pramono Anung itu cukup pernah ketemu beberapa kali. Dan beliau welcome, saya datang itu welcome dan beliau baik ya kan. Menurut kualitas saya tidak menjadi wong saya Jawa Timur ya, tapi teman-teman saudara-saudara saya yang ada di Jakarta, jujur saja Ustadz, saya suruh milih. Ke situ ya. Ya, saya tetap karena ya nun sewu saja lah. Ya kesana lah tetangga lah. Tetangga tetap nggak tega Ustadz ya, nggak tega ini. Kalau dengan Mas Pram, sesungguhnya saya juga bukan asing dengan dia. Bahkan dia itu dengan saya satu leteng sekolahnya. Satu leteng Ustaz? Satu leteng, cuma beda sekolah aja. Hanya ketika, saya masih ingat, ketika berangkat sekolah itu sering berbarengan dengan sepeda yang berbeda. Dia rumahnya Tepus, saya rumah Kuak. Waktu itu Jalan Imam Bonjol itu masih 2 arah. Bapaknya teman bapak saya. Nah, di Doho. Di Doho bapak saya guru. Dia sekolahnya di Doho. Dia pernah main-main dengan ketemu bapaknya baik ya kan. Saya di SMP 1, dia di SMP Doho. Beliau juga SMP 1. Saya juga SMP 1 Ustaz. Dia di SMA 1, saya di SMA 2 gitu. Dan dulu belum ada sepeda motor. Jadi pakai sepeda itu sudah keren udah waktu itu. Dia pakai sepeda, saya juga pakai sepeda. Kita tidak berteman secara akrab, tapi sama kenal. Kebetulan dia itu akrab dengan teman saya gitu, sehingga jadi kenal. Dan kalau dia jadi gubernur DKI kan kebanggaan bagi saya orang mau Kediri. Ini lepas ya, banggaan, bangga. Boleh, semua lepas lah ya kan. Ya, berharap kan, nanti kalau saya ke Jakarta kan Ustadz bilang, mau Kediri sama-sama Kediri kan gitu. Dan beliau memang baik, layak lah kepemimpinannya. Tidak pernah dalam hal jadi menteri itu membuat persoalan-persoalan ya, membuat keributan, kegaduhan dan sebagainya. Tidak seperti ada beberapa menteri yang selalu bikin gaduh ya. Beliau tenang, menyejukkan. Oke, itu kembali lagi ke masalah. Mungkin kita berbeda dalam hal pilkada ya. Kalau beliaunya kita jago, tapi untuk bupatinya kayaknya nggak Ustadz ini. Sorry. Saya dengar. Kalau jenengan tadi membela Mas Pram untuk dipilih ya, tidak bisa jenengan mengatakan kita mungkin sama menjago Mas Pram. Maaf, saya tidak bicara soal Mas Pram dalam hal ini. Enggak apa-apa, enggak maksud saya mungkin. Tapi ini kali ini kan kalau mungkin untuk pilkada, kalau pilkada saya juga berbeda aja. Saya nggak punya hak pilih di sana. Tapi saya tetap menghormati ya hak pilih. Gimana? Kok Ustadz sekarang terjun ke sana dan membela ada salah satu pihak? Ini kaitannya mengapa saya itu memilih
bukan putranya Mas Pram, kan gitu ya. Bukan putranya Mas Saya Pram. bukan tim suksesnya Mas Dito loh. Sebut aja Mas Dito. Saya bukan tim suksesnya. Jadi Mas Dito bagi kami yang pejuang demokrasi, kita ini kan walaupun tidak di politik sangat peduli demokrasi. Seperti Mas Cecep tadi mengatakan kecewa dengan adanya calon tunggal di Surabaya sekarang ini, sama itu yang saya rasakan 4 tahun lalu ketika Mas Dito itu tiba-tiba datang kemudian memborong semua partai dia menjadi calon tunggal. Itu bagi saya itu menciderai demokrasi dan itu menjadi catatan dengan tinta tebal. Betul. Dan kemudian kami dengan teman-teman di Kediri yang peduli demokrasi 4 tahun yang lalu berjuang melawan Mas Dito selaku calon tunggal. Itu. Maka muncullah dulu gerakan Bumbung Kosong. Ingat waktu itu. Walaupun kita tahu nggak mungkin. Saya juga ikut mendukung itu ya. Pada waktu itu kita juga tahu nggak mungkin Bumbung Kosong mengalahkan calon ya. Bumbung Kosong itu lemah, nggak ada calon, tapi semangatnya adalah semangat bagaimana dinamika politik di Kediri itu tetap hidup walaupun calonnya satu. Ya, kalau itu kita biarkan berjalan itu berarti mati dinamika politik di Kediri, demokrasi mati. Nah, semangat itulah yang membuat kita ketika pilkada berikutnya Mas Dito masih mencalonkan lagi, kita dari alumni Bumbung Kosong, karena saya yang waktu itu di depan ya, jadi ketuanya. Jadi koordinator gerakan Bumbung Kosong waktu itu. Saya yang mensupport dari jarak jauh, kadang dekat, kadang dekat, kadang ya jauh, dari jauh didoakan aja. Maka bagi teman-teman alumni Bumbung Kosong, peristiwa 4 tahun lalu itu menjadi catatan. Kita bahkan mendengar sebelum itu, Mas Dito ini berencana untuk membuat calon tunggal lagi di Kediri. Gitu ya? Iya. Waduh. Ini lepas dari Mas Pram ya, semuanya lepas dari Mas Pram ya. Lepas Tapi dari intinya Mas Dito itu isu kemarin akan membuat ini diupayakan calon tunggal lagi. Nah, kita yang semula sudah melupakan sejarah 4 tahun yang lalu menjadi tergugah. Wah, kalau ini calon tunggal lagi, ya kita harus perang lagi. Kita sudah siap-siap bangkit, tapi tidak serta-merta waktu itu. Tunggu dulu. Masih belum tahapan pendaftaran, kita lihat ternyata muncul bakal calon 1, 2. Saya lihat sudah ada yang memasang gambar. Kita lihat mana ini. Kalau dulu sudah nggak ada yang pada saat pendaftaran ternyata nggak ada, satu-satunya adalah Mas Dito itu dulu. Sekarang ternyata ada yang berani melawan. Ada yang berani. Ketika pendaftaran ternyata 2 calon. Bagi kami yang peduli demokrasi, kami sangat berterima kasih dengan munculnya calon alternatif ini. Bagi kami, dia adalah pahlawan demokrasi Kediri. Keren. Kan gitu. Kalau dia bahaya itu kalau seperti itu, Pak. Nah, muncul dia, tapi kami juga belum serta-merta mendukung. Yang penting alumni Bumbung Kosong sudah merasa, alhamdulillah demokrasi kita hidup lagi, gitu ya. Hidup lagi, cocok. Tapi belum menentukan mau dukung atau tidak. Kita amati terus. Kita kan punya kriteria-kriteria tentang siapa yang patut kita dukung. Ya, kemudian berdasarkan pengamatan teman-teman dan kemudian analisa-analisa, ternyata calon ini bukan sekedar calon-calon biar gak calon tunggal, kan ada yang begitu ya, biar gak calon tunggal, pokoknya kucing-kucing diraupi, bahasa Jawa itu. Bisa jadi skenario dan sebagainya. Kita lihat ternyata dia sungguh-sungguh, ya? punya nyali untuk melawan, dan lumayan lah, artinya dia betul-betul punya tekad, sudah membangun jaringan-jaringan dan kemudian fight sampai dengan sekarang, melakukan sambang dusun itu semua. Saya dengar sampai dengan sekarang itu sudah mendekati angka 900 dusun itu. Hebat, keren ya. Kami melihat ini peduli, dia pengen menyerap aspirasi, ini patut didukung. Nah, satu, kita punya catatan tentang sejarah Mas Dito sebagai calon tunggal 4 tahun lalu yang membuat kita itu gelo. Sekarang muncul calon
yang betul-betul peduli ke masyarakat tingkat bawah. Apalagi dia bawa program yang menyentuh langsung masyarakat bawah. Apa itu program? Dia punya program akan memberikan program pembangunan sesuai usulan masyarakat di tingkat dusun. Ya, nilainya per dusun itu 300 juta sampai 500 juta per tahun. Itu aspirasi dari masyarakat bener itu? Nanti itu mau digunakan untuk apa disesuaikan dengan kepentingan dusun. Silakan Enggak, dusun. itu aspirasi itu tadi per dusun berapa Ustaz? 300 sampai 500 juta. 300 sampai 500. Itu usulan dari dusun, hasil aspirasi benar. Itu adalah hasil pengamatan dia. Pengamatan. Kesimpulan ya. Kesimpulan Ya. setelah dia itu sambang-sambang itu dia menilai bahwa ternyata masih banyak masyarakat kita itu yang punya masalah di tingkat bawah itu tidak terselesaikan. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak bisa. Ketika ditanya kenapa nggak bisa, kita sudah sering mengusulkan di musrenbang, desa, kecamatan, hilang semua usulan itu. Gitu ya? Selalu yang muncul adalah apa yang diprogramkan oleh atas. Saya sendiri pernah di birokrasi, saya tahu persis bagaimana usulan dari bawah itu difilter di tingkat desa, difilter di tingkat kecamatan, sampai dengan kabupaten itu apa yang menjadi usulan ini hilang semua. Yang muncul adalah apa yang disetujui oleh kabupaten, dan itu selalu seleranya atas. Jadi pembangunan itu seolah-olah top down, walaupun itu dilakukan musrenbang dari bawah. Saya paham betul. Nah, ketika Mas Denny itu sambang dusun tadi, belum sampai 900 tentu saja, dari beberapa tempat itu, waktu itu dia belum bicara soal program. Dia kan sudah melakukan roadshow itu sebelum mencalonkan. Oh gitu Ustaz. Dia sudah start lebih dulu. Di situ dia melihat bahwa butuh sentuhan langsung ke masyarakat tingkat bawah. Nah, kuncinya adalah bagaimana anggaran itu bisa dinikmati di tingkat bawah, meskipun tidak harus berupa uang, tapi merupakan program sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Maka muncullah kemudian ide mengalokasikan anggaran 300 sampai 500 juta per dusun. Ini mau digunakan apa? Ya, untuk perekonomian, untuk pendidikan, untuk pengembangan SDM atau apa? Pokoknya butuh yang kono sesuai yang diinginkan oleh dusun, masyarakat dusun. Silakan. 300 juta sampai 500 juta itu banyak. Ustaz. Mohon maaf loh ya. Banyak. PPIP itu programnya 250 juta itu tidak satu 5 tahun sekali. Itu menyentuh sekali. Nah, 300 sampai 500. Wah, besar gila itu. Apalagi bilangnya dusun loh, bukan desa loh. Dusun ya? Dusun ya. Desa tapi aja. itu sudah dipikirkan nanti akan anggarannya pemerintah kabupaten itu sudah ya. Tentu tidak. Saya bukan ahlinya Ustaz, tapi kan perlu bertanya, ada kekritisan yang ini uangnya dari mana kan begitu kan. Betul. Kemarin tadi malam itu perdebatan, ada debat publik toh antara dua calon. Saya juga nunggu nih di sana. Ya, karena memang pada akhirnya saya dan teman-teman Bumbung Kosong itu deklarasi dukung Mas Denny memang. Oh gitu ya. Dan tadi malam itu debat publik itu dipertanyakan oleh Mas Dito. Itu uangnya dari mana? Gitu pertanyaannya. Iya, bertanya dari mana? Nah, oleh Mas Denny dijawab dengan gamblang. Gitu ya, Ustaz. Dijawab dengan gamblang. Jadi sudah dihitung sedemikian rupa bahwa APBD Kabupaten Kediri yang jumlahnya sekitar 3,5 triliun ya. Itu kalau diambil senilai tadi 300 sampai 500 juta per dusun ya, itu perkiraannya adalah 300 sampai 400 miliar. Katakan 400 miliar. Ya, 400 miliar yang nanti dialokasikan itu. Kalau dihitung itu, maka itu sekitar 10% dari APBD. 10%. Nah, itu bagi orang yang tidak paham, apa iso segitu nyisihkan segitu. Iya. Ada logika-logika yang dibangun. Ya, logika yang dibangun pertama adalah bahwa anggaran di APBD Kabupaten Kediri itu setiap tahun itu mesti terjadi silpa.
Ya, pasti ada silpa itu. Pasti ada silpa. Dan silpanya cukup banyak di Kabupaten Kediri itu. Aduh, saya ingat sedih. toh? Ya sedih saya, terus terang sedih silpa kok begitu banyak. Dulu itu silpa bisa menyentuh angka hampir 1/2 triliun. Ya, tahu. Ya, pasti. Itu saya perhatikan. Ya Allah. Logika. Kalau bisa silpa seperti itu, berarti sesungguhnya enek duit turah, Mas. Ada program yang tidak berjalan. Ada program tidak berjalan, ada perencanaan yang nggak matang, sehingga akhirnya Dan ada, mohon maaf nih, saya bukan mendukung siapa-siapa loh ya. Saya senang dengan munculnya Mas Denny sehingga saya tidak merasa malu. Ya saya sepakat kalau Mas Denny ini, walaupun saya belum nyebut tadi Ustadz tadi nyebut, dan sepakat bahwa beliau adalah pahlawan demokrasi dengan untuk membuka itu. Sungguh memalukan ya, apalagi seperti Surabaya saat ini. Saya benar-benar malu kan. Mas Denny itu mau, saya nggak kenal, saya belum pernah bertemu dengan yang namanya Mas Denny. Tapi calon wakil keduanya saya cukup kenal. Itu faktor berikutnya yang menyebabkan kami mantap memilih Mas Denny, karena ada wakilnya yang ketua Muslimat, Bu Mudawamah. Saya kenal baik secara pribadi, saya kenal baik. Saya tidak meragukan Bu. Oh ya, kualitasnya bagus. Jadi mantap lah kalau kemudian teman-teman. Kepemimpinannya juga sudah teruji 3 kali jadi ketua Muslimat. Tapi ini saya tidak kampanye, Ustaz. Memang saya senang. Kampanye juga nggak apa-apa. Jangan, saya Surabaya. Tapi saya sudah cukup senang dengan munculnya Mas Denny dan Bu Mudawamah ini. Bagi saya itu menjadikan setidak-tidaknya kemaluan atau malunya rasa malu saya bahwa Kediri itu ternyata mampu. Jeketek yang nggak mampu itu Surabaya. Surabaya parah ini. Tapi saya mau pindah KTP juga nggak enak nih. Nggak mungkin kan saya pindah KTP Kediri kan. Ya sudahlah, saya ini kan aja. Memalukan, terus terang memalukan kondisi kota Surabaya bagi saya, ngisin gitu. Tapi kembali Ustaz bahwa tetap saya bukan berarti saya tidak mendukung Mas Dito, juga mendukung Mas Denny karena saya ada di sini. Kita hari ini kan tidak ada kesepakatan, kebetulan aja Ustadz muncul dan saya kok pengen ngomong-ngomong tentang Kediri pilkada dengan Ustadz ada di dalamnya sebagai salah satu tim sukses ya. Tim sukses yang bagaimana saya juga nggak tahu. Yang menjadi pertanyaan banyak orang saat ini Ustadz berhubungan dengan Ustadz yang ada di situ. Nah, kenapa itu kan ada pertanyaannya gini, loh Ustadz itu kan dari PUI, persaudaraan umat Islam ya, pergerakan umat Islam, dan juga di kenapa itu kan nanti merugikan PUI dan sebagainya, karena ini bawa memakai istilahnya memperalat PUI dan sebagainya untuk bergerak. Kenapa nggak Ustadz Rahmat Mahmudi saja gitu? Tapi saya nggak bertanya tentang Ustadz Rahmat Mahmudi yang harus maju, tidak. Pertanyaan yang pokok itu, apa nggak ini mengganggu Ustadz independensi Ustadz sebagai seorang aktivis, mohon maaf nih, aktivis PUI, di mana mereka kan banyak orang juga, ada beberapa orang mungkin orang PUI yang mendukung ke Dito misalnya. Ya pas Dito misalkan ya kan, karena ini kan. Jadi ini. Tapi ingat loh Ustadz, saya tetap ini pertanyaan saya netral. Saya netral kapan ini. Tapi kalau untuk Mas Pram ya, saya sebagai orang Kediri, saudara saya banyak, adik saya di Jakarta. Semuanya saudara-saudara, teman-teman saya, teman-teman PII yang saya tahu, saya pasti ngomong setiap kali. Besok Selasa saya ke Jakarta, pasti teman saya yang ketemu kalau di Jakarta minta tolong ya, saya titip Mas Pramono Anung, itu tetangga saya. Kan nggak apa-apa tuh Ustaz? Nggak apa-apa. Karena kan ya namanya juga tetangga. Ya. Saya ini orangnya Anies Baswedan, mohon maaf ya tetap ya. Tapi karena sudah terlanjur, pilihan saya adalah Anies Baswedan. Tapi saya tidak memanfaatkan nama Anies Baswedan, tapi tidak. Saya ngomong berhubung itu saya kenal dan beliau juga kenal. Saya pernah datang ke Senayan ketika beliau jadi, saya dikasih pin DPR waktu itu, dan itu beliau ngomongan cukup agak lumayan lama lah. Saya ngomong aja, akhirnya saya titip lah. Ya, sama-sama satu SMP 1, satu alma mater, tetangga, bapaknya kenal dengan bapak saya.
bapaknya sama-sama guru, sehingga saya ngomong sama teman-teman di sana. Nah, gitu. Nah ini saya ngomongnya maaf agak di Jakarta, saya sampaikan tolonglah dipilih Mas Pram, insya Allah baik orangnya juga selama jadi menteri nggak terlepas mesti manusia ada kurangnya, beliaunya orangnya tidak membuat kegaduhan lah, bekerjanya ya cukup serius kan gitu. Walaupun saya tahun kemarin kecewa, tapi saya akan kecewa dengan partai-partai, tidak dengan pribadi. Dengan Mas Dito saya nggak kecewa, saya hanya kecewa dengan partai-partai yang gagal seperti saat ini. Saya kecewanya bukan dengan Pak Eri Cahyadi, tidak, dengan KPU tidak. Saya kecewa dengan partai-partai dan ternyata Indonesia ini gagal memberikan contoh pengkaderan politik yang baik. Nah, berhubungan dengan ini tadi, Ustaz. Ya. Kedudukan Ustaz sebagai ketua PUI, Nah, sebagai ketua PMKR. Waduh, banyak Ustaz. Jabatan Ustaz itu banyak, saya bingung jadi ya. Terus justru di situ MKLB. Justru di Ayo, situ kita ini gimana? sedang setiap aktivitas kita itu sesungguhnya kita upayakan itu menjadi ladang kita itu berdakwah. Alhamdulillah. Seperti ketika kita sedang melakukan aktivitas itu ada posisi di mana kita sedang melakukan aktivitas kelembagaan, ada posisi kita melakukan aktivitas individual. Ini harus dibedakan. Kedewasaan politik kita itu sedang diuji untuk hal-hal begitu. Kita sebetulnya sudah banyak diberi contoh. Bagaimana dulu misalnya, contohnya ini kebetulan saya ini secara kultural itu di NU misalnya. Struktural saya pernah masuk juga, meskipun sekarang tidak di struktural lagi. NU itu para elitnya dulu itu memberikan satu pelajaran ke kita. Kapan kita membawa NU, kapan kita NU sebagai gerakan sosial kemasyarakatan, kemudian kapan harus berpolitik. Sehingga sampai kemudian muncul partai. Karena NU katanya waktu tidak boleh dibawa ke partai, sampai muncul seperti itu. Di sisi lain, para ulama itu memberikan contoh tentang gerakan-gerakan misalnya dari NU sendiri, kalau mau berpolitik maka lepaskan baju NU-nya. Dulu kan begitu kan? Iya. Lepaskan baju NU-nya. Nah, itu menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki dia sebagai pribadi, dan kedua memiliki dia sebagai pemimpin dari komunitas. Nah, ketika dia sedang berpolitik, kita diberi contoh bagaimana berpolitik tanpa membawa organisasi kita. Jadi Ustadz masuk situ tidak membawa organisasi? Tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini mengotori PUI, nggak ada. PUI tidak ada komitmen ke siapapun. Tidak ya? Tidak ada. Alhamdulillah Ustaz. Jadi sini juga menjadi pertanyaan saya loh Ustaz. Makanya gimana nih? Saya malah berterima kasih di sini. Makanya saya ingatkan. Dengan menyampaikan itu berarti kemungkinan di luar itu ada yang berpikir begitu. Saya bisa klarifikasi ini di sini. Ini MKLB-nya nanti gimana? Ya, gitu. MKLB juga saya bebaskan. PUI juga saya bebaskan. PMKR juga dibebaskan. Dibebaskan semua. Karena kalau sudah bicara politik itu berarti ini Ustadz pribadi ya. Pribadi. Ustadz Rahmat Mahmudi bergerak menjadi tim sukses. Ini saudaraku yang kemarin bertanya sama saya. Yang kemarin, ya ini jawabannya. Hari ini saya dapat jawaban. Ini saya benar-benar netral. Alhamdulillah saya ketemu dengan beliau, saya netral. Saya kalau kemarin saya terhadap Mas Dito itu karena perlawanan saya bukan kepada Mas Dito. Saya ingin menunjukkan kepada partai-partai kalian itu saya juga orang partai kan. Ternyata gagal, preketek gitu. Orang Kediri sebegitu banyak sekolahan, kabupatennya begitu orang pandai banyak kok masa ada calon tunggal. Nah, terjadi juga lah di Surabaya ini parah saudaraku. Kemarin saya harus melawan dan hari ini pun saya terus terang saya di Surabaya saya katakan untuk coblos ya seperti bumbung kosong. Saya terpaksa, Mas Erik, mohon maaf saya nggak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh partai ini. Partai gagal, maka saya tidak bisa jujur saja mencoblos jenengan seperti tahun kemarin saya mencoblos jenengan. Tapi kali ini mohon maaf, saya nggak coblos jenengan karena saya tidak berkenan dengan cara-cara begini. Ini uswah atau contoh yang tidak baik. Ya,
Terkait gitu itu ya Mas Cecep, tadi saya sudah mau mengatakan itu kemudian terbawa arah pembicaraan jenengan. Kebetulan sekarang bicara lagi soal Surabaya. Jadi persoalan calon tunggal itu, kalau kita bicara tentang demokrasi, sesungguhnya itu sangat menciderai demokrasi. Mengapa? Basis dari demokrasi itu Kalau adalah anak saya- perbedaan pendapat. Kalau anak saya bilang ya, anak perempuan saya bilang gila nih. Gila nih. Partai politik gila nih. Katanya ada pengkaderan, disebut kader. Kader tapi nggak ada yang maju. Yang maju cuma satu. Gila nih kata anak perempuan saya. Partai-partai itu begitu banyak, pimpinannya kan banyak. Masa nggak ada satu pun yang berani mencalonkan dirinya sendiri? Dan tidak malu, mereka harusnya malu. Malah mendukung minta yang maaf kan, harusnya minta maaf gitu kan. Terus mereka mengundurkan diri gitu. Bila perlu gantung diri. Karena malu. Harusnya begitu Ustaz. Bagi sebuah parameter demokrasi, kita dulu mengatakan Kediri mundur karena biasanya calon banyak, sekarang menjadi calon tunggal, maksudnya tahun 2020 dulu mundur. Nah, kalau kita konsisten dengan kalimat itu, istilah itu, berarti sekarang Kediri sudah bangkit lagi, dinamika demokrasinya. Justru Surabaya yang sekarang setback. Memalukan. Padahal saya kemarin kan sampaikan sama Ustadz, saya punya jago namanya Ahmad Dhani. Pernah dengar kan? Ya. Ustadz saya sampaikan, pokoknya Surabaya wali kotanya akan datang Ahmad Dhani. Setelah itu jadi ada saudara saya, teman saya namanya Hadi. Mas Hadi itu yang calon yang DPRD kemarin, tapi saya nggak tahu sekarang jadi apa enggak dari Gerindra. Saya juga mau ke sana karena seperti Ustadz harus ada perimbangan. Walaupun tahun kemarin saya di Eri loh, saya dan keluarga di Eri, Mas Eri. Mas Eri itu keluarganya baik dan dia baik, kerjanya baik. Tapi kan kita nggak bisa membohongi bahwa ini pejuang demokrasi ini mencederai demokrasi kan gitu kan. Kita nggak bisa untuk seperti ini. Betul. Nah, kalau untuk Jakarta memang saya agak berbeda Ustadz. Saya kemarin tetap saya sampai sekarang jujur aja hati saya ke Anies Baswedan. Tapi posisinya karena ada Mas Pram ya sudahlah. Saya menerima saat ini, saya nyampaikan orang-orang Jakarta, pilih Mas Pram Monanung. Beliau orang baik. Di daerahnya baik, di Jakarta baik, kerjanya juga baik. Ini sampai saya langsung orang Kediri, Kediri Cecep Muhammad Yasin. Di Jakarta pun dia orangnya baik. Itu yang bisa saya sampaikan ke jenengan. Kampanye dikit nggak apa-apa tuh Ustaz. Oke Ustaz, kira-kira nanti Ustaz, harapan Ustaz untuk Kabupaten Kediri ke depan itu kepemimpinannya bagaimana? Terlepas Ustaz ada dukungan, ada mendukung kan? Harapannya itu, karena Ustaz aktivis loh di sana. Ya. Kita itu tentunya tidak 100% subjektif ya. Meskipun sebetulnya kalau bicara pilihan itu pasti subjektif. Pasti subjektif. Iya, pasti subjektif. Tetapi seperti kita ketahui, pemilih itu dalam subjektivitasnya dia kan mesti punya landasan. Subjektif berdasar ideologi, subjektif berdasarkan rasionalitas, ya. Subjektif berdasarkan mungkin ada yang model pemilih karena ras, karena agama, ya sentimen ras, sentimen agama, syarat. Itu bisa terjadi. Nah, saya termasuk orang yang satu subjektivitas itu dibangun karena satu ideologi, dua karena rasionalitas. Ya, saya lebih cenderung itu. Gitu ya. Nah, satu kalau ideologi sebetulnya saya sudah lama mengangan-angankan Kediri itu basisnya ngapunten pesantren, pondok pesantren. Santri lah. Santri. Kota santri. Nah, di sana NU Muhammadiyah besar di sana. Nah, tapi fakta politik di sana yang berkuasa di Kabupaten Kediri sejak pasca reformasi itu selalu Partai Merah. Bukan saya benci Partai Merah, tapi saya pribadi kalau saya memperjuangkan ideologi saya kan sah-sah saja. Sah saja. Kami berharap sebetulnya partai pemenang pemilu kedua setelah Merah di Kediri itu kan hijau, NU. Selalu nomor 1 PDIP, kedua NU.
Nah, bukan NU, sorry, PKB ya, PKB. Nah, selama ini PKB itu selalu menjadi bayang-bayang dari Merah. Jadi kalau Merah mencalonkan bupati, wakilnya mesti dijukuknya soko ijo. Apakah itu dari PKB atau dari NU, kan gitu. Maka di sana terkenal istilah semongko. Semongko. Jawane ijo, jerone abang. Abang. Nah, di sana kan seperti itu. Hijau ini terus menjadi bayang-bayang. Saya berpikir suatu saat nanti NU, PKB harus berani tampil untuk memimpin. Bukankah ini demokrasi? Bukankah negara ini milik semua partai? Jadi kalau hegemoni itu terjadi pada satu partai tertentu, kayaknya nggak sehat juga. Nggak sehat juga. Mungkin satu saatnya untuk refreshing, biar ini tidak stuck, ya, kreativitas tidak mandek, gantilah suasananya. Nah, saat ini saat yang tepat bagi hijau untuk bisa tampil ke depan sebagai pemimpin di Kabupaten Kediri. Wah, bener cocok, mantap. Sepakat tuh saya. Ini saudaraku, kata Ustadz Ahmad Mahmudi, dan itu logika. Saat ini sudah saatnya orang hijau, orang santri memimpin Kabupaten Kediri. Kan gitu kan ya? Iya, Insya Allah Mas Denny ya. Mas Denny dan Bu Mudawama itu hijau. Hijau luarnya, hijau dalamnya. Begitu saja. Tidak hijau merah. Tidak hijau merah, tapi benar-benar hijau. Ayo bersama Ustadz Ahmad Mahmudi, saya bukan kampanye ini, menjadikan Kediri hijau. Kira-kira gitu Ustadz? Kita gitu ya? Green. Oke Ustadz, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz untuk kehadirannya. Saya juga terima kasih diberi kesempatan. Banyak sekali yang saya sampaikan salam saya untuk Mas Denny ya, Mas Denny, walaupun saya ya sekali-kali saya kunjung ke Kediri ketemu ya, itu Ustadz, untuk kita bersama-sama. Saya pengen, saya sungguh pengen ada perubahan juga. Ingat, ada perubahan di Kabupaten Kediri. Ya memang satu hal lagi. Apa Ustadz? Mungkin belum semua orang tahu. Pak Cecep kenal ya, Mas Cecep kenal dengan tokoh pelosok Gus Munif. Gus Munif Pak ya. Tahu Gus Munif itu siapa? Ya. Saudaranya Yaitin, saudaranya Gusmi. Iya, tahu. Jenengan tahu nggak kalau Mas Denny itu berbesan dengan Gus Munif? Keren itu. Besan loh. Wah, hijau beneran nih. Nggak ada keraguan lagi di situ. Mantap itu. Jadi Mas Denny itu besannya Yai Munif gitu loh. Yai Munif sendiri memilih besan kan juga nggak sembarangan. Jadi nggak perlu ada ragu lagi. Bibit bebet bobotnya dilihat Kiai itu pasti itu. Nggak mungkin sembarangan, nggak asal-asalan lah. Jadi tidak perlu ragu lagi. Kediri ke depan kita serahkan kepada Mas Denny dan Bu Mudawama. Oke saudaraku, saya agak terpengaruh, tapi memang terpengaruh menghanyutkan. Beliau ngomong, saya terpengaruh, dan memang saya terus terang menginginkan ada perubahan. Seperti di Kabupaten Kediri memang ya harus berubah. Di Jakarta saya Mas Pramono Anung, di Kediri ya memang seperti kenyataannya kita pengen butuh perubahan, dan perubahan itu sepertinya dimulai, dan sudah sewajarnya. Ini sudah sewajarnya. Sudah, kalau saya boleh katakan sudah seharusnya Kediri yang hijau ini menjadi hijau. Yang gimana ya? Kalau menurut saya yang bisa ngopeni santri, yang bisa ngopeni pondok pesantren, ya kan gitu kan ya? Betul. Itu adalah orang yang dekat dengan santren, dekat dengan kiai, apalagi yang besan kiai gitu. Itu kira-kira begitu Ustaz ya. Cocok. Ya, itu apalagi yang besan gitu. Salam saya untuk Mas Denny dan Bu Mudawama. Bu Mudawama kenal baik dengan saya. Ya. Ayo Bu Mudawama, maju terus, pantang mundur. Jenengan jadi insya Allah Kediri, perempuan-perempuan di Kabupaten Kediri akan menjadi berkualitas agamanya maupun kegiatan sosialnya. Begitu Ustaz ya? Siap. Karena saya tahu jenengan adalah seorang dosen. Sepertinya Kediri butuh sentuhan seorang
guru, seorang dosen, dan itu ada di jenengan Pemuda Wama. Betul. Mas Denny saya belum kenal, kita belum pernah bertemu. Ayo maju terus. Jadikan Kediri hijau. Jadikan Kediri sebagai kota santri. Itu ya? Siap. Nah, itu dari saya. Sepakat ya Ustaz Sepakat, ya? sepakat. Ustaz ya. Itu dari saya saudaraku. Cecep Muhammad Yasin menyampaikan Fisabilil haq wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cecep Muhammad Yasin dan tokoh Kediri Ustadz Rahmat Mahmudi. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.